Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat ya, gold berada di area range sideway ya. Jadi ini range sideway-nya dia di 2639 atau 2640-an sebagai area support dia saat ini ya kan. Kemudian untuk area resisten itu ada di 2659 atau 2660 teman-teman gitu. Jadi kalau kita perhatikan nih memang sudah sekitaran dari tanggal 11 ya Oktober ya sampai tanggal 15 ini pun dia masih berada di dalam range sideway ini teman-teman gitu. Dan kalau memang range sideway ini bukan range sideway yang cukup kecil ya. Kalau menurut saya ini range sideway cukup besar, dimana ini sekitaran range itu sekitar 200 pip teman-teman gitu. Kemudian memang tadi ya dia sempat turun ya, tadi kalau kita lihat ini secara intraday ini ya, ini memang dia ngebentuk seperti lebih ke arah head and shoulder ya, terus dia break dari area support, dia turun, dia buat charge di area sini ya kan, terus dia after that dia naik lagi teman-teman gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan memang cukup banyak ya kalian yang kena prank ya untuk hari ini buy di gold, kemudian after that kalian sell dan dia naik teman-teman. Tapi kalau saya lihat lagi di sini ada area support ya, memang ini ada supportnya dia yang udah di retest ya beberapa kali oleh gold itu sendiri, kemudian dia breakout sama dia dan dia ambil area support yang di bawah teman-teman gitu. Jadi dia ngambil di area support selanjutnya struktur harganya yaitu di 2638 sampai 2636-an gitu teman-teman. Ini kalau kita pakai yang time frame 15 menit ya. Tapi sebelum kita bahas 15 menit lebih jauh ya, ini dia sudah mulai bentuk untuk area charge baru lagi di intraday ya, dimana di area 2652 ya, ini dijadikan sebagai area support ya dari breakout charge gold yang baru lagi teman-teman gitu. Lalu untuk daily ya, seperti yang saya katakan untuk saat ini daily masih belum ada clear direction dari si market itu sendiri ya. Ini untuk daily dia masih doji ya, kemudian ini masih running candle juga ya. Memang kalau kita secara daily di sini ini ada bullish candle ya, tapi kemarin dia ditutup masih doji dan agak sedikit melemah teman-teman gitu. Lalu daily ya, selama dia closingnya itu masih di bawah 2660 ya, itu menurut saya masih cukup oke dia untuk bisa bias turun lagi ke bawah ya, untuk retest kembali ke level 2630-an atau 2640-an ya. Tapi kalau misalkan in case daily berhasil break atau closing di atas 2660 ya, maka untuk si daily ini dia akan kembali lagi retest ke 2672 sampai 2680 kembali, itu lebih possible gitu teman-teman, atau probability-nya lebih tinggi gitu teman-teman. Intinya patokan kita untuk hari ini atau itu ada di 2660 teman-teman untuk candle daily ya kalau kita katakan ya. Nah ini untuk yang 4 hours ya, jadi saya 4 hours ini kalau kita lihat ini kan dia naik. Nah ini dia seperti membentuk bullish flag ya. Jadi ini bullish flag, tapi dengan catatan si bullish flag ini akan confirm atau lebih valid ketika dia bisa break dari 2660 ini teman-teman gitu. Soalnya memang untuk garis di bullish flag ini itu ada di 2660 teman-teman gitu ya. Jadi makanya saya bilang 2660 adalah watch zone kita ya untuk hari ini, baik itu untuk HTF high time frame ya, yang 4 jam ataupun yang daily itu sendiri teman-teman gitu. Nah kemudian ya, saat ini saya belum masuk entry lagi ya, karena memang ini masih agak riskan untuk posisinya ya untuk gold itu sendiri. Dan tadi pun kalau kita lihat untuk si pihak dari DXY sendiri pun ya, itu memang agak gerasa kerusuk juga teman-teman itu. Ini agak gerasa kerusuk juga untuk DXY ya, dimana kalau kita perhatikan memang DXY sudah ngepush selama beberapa hari ini ya, mulai dari tanggal 30 September sampai tanggal 14 Oktober ya. Ini dia masih ngepush terus, dan ini dia juga di tanggal 15 Oktober dia baru ada candle merahnya lagi teman-teman, dan itu bertepatan kurang lebih di area resisten ya di 103.21 sampai 103.47. Nah ini adalah area resisten untuk si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan memang selama DXY ngepush naik ini ya, gold itu sudah berada di dalam range sama gitu. Artinya kan secara visual kalau kita lihat ya,
buyer ya dari pihak gold ini itu masih cukup kuat teman-teman gitu ya. Memang jadi kalau misalkan in case DXY hari ini dia koreksi ya, itu bisa membuat peluang si buyer gold ini itu lebih mudah lagi memarkup harga yang ada di gold itu sendiri teman-teman gitu. Itu kalau misalkan saya lihat dari pandangan saya ya gitu ya teman-teman ya, nggak ada niat untuk nakut-nakutin kalian gitu ya. Tapi memang untuk saat ini saya masih pantau di area ini ya, ini zona pantau saya di 2660 ya terutama. Itu kalau misalkan di case dia bisa breakout, berarti dia akan lari ke 2670 sampai 2674, atau worst case bisa ke 2680 sampai 2685 kembali gitu teman-teman. Dan kalau untuk news ya, untuk news sendiri, untuk news hari ini sih today no news ya, hari ini nggak ada news, jadi aman. Paling ada FOMC member daily speak aja ya, sama NY New York ya, Fed one year consumer inflation expectation gitu teman-teman gitu. Oke, ini sih sebenarnya bintang 2 semua ya gitu ya, besok baru ada news. Oke, untuk OI data teman-teman, OI data mana ya, OI data. Oke, kita bukan OI data. Jadi memang tadi siang sih sebenarnya memang cukup apa ya, pergerakan cukup drastis ya, dropnya drastis, terus naiknya habis itu sangat-sangat drastis juga ya. Jadi mana ini kita sambil tunggu OI data ya teman-teman ya. OI data udah loading belum? Ini lagi loading. Jadi kita lihat nih ya, dia dari harga 2652 turun ke 2639 dengan terendah di 2638 ya. Ini sekitaran kalau kita lihat itu di 130 pip ke bawah. After that dia naik lagi sebesar 175 pip teman-teman gitu. Dan ini naiknya pun tanpa koreksi ya gitu ya. Sampai sini dia udah short juga nih. Nah, ini udah change of character sebenarnya. Dia dari tes di sini juga gitu. Terus habis itu dia tembus lagi dengan mudah. Ya, ini juga dia membuat area shorts baru lagi ya, menandakan bahwa sebenarnya si gold ini kembali lagi ke harga atau tren yang lama lagi teman-teman. Tren utama itu adalah tren uptrendnya dia gitu teman-teman ya. Mana ya, ini dia OI data untuk hari ini 0 DTE. Udah lama kita nggak update OI data ya guys ya, karena saya memang ada beberapa kesibukan juga ya, terutama untuk workshop nanti di tanggal 17 Oktober ya. Jadi bagi kalian yang mau ikut yang sudah mendaftar, terima kasih ya. Jadi memang kuotanya juga sangat terbatas ya. Saya juga sedang mempersiapkan materinya, dan saya juga sedang mempersiapkan kelanjutan project ya, pengganti dari Juno Trading ID Premium teman-teman gitu. Jadi memang saya jarang update karena memang banyak persiapan yang mau saya siapkan untuk kalian semua gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk OI data itu masih bullish sebenarnya kalau kita lihat di sini ya. Ada di 2660, 2665, 2670 ya sampai 2675. Lalu ada di 2680 teman-teman. Dengan range tertinggi untuk saat ini itu ada di 2700. Ini dari OI datanya. Sedangkan untuk range terendah dari OI data ini itu ada di 2635 sampai 2640-an ya. Dan untuk ekstrimnya itu ada di 2620 ya teman-teman ya. Ini untuk OI datanya. Jadi memang kalau dia naik untuk saat ini dia masih bisa ngejar sampai 2670 atau 2675 sampai 2700 ya. Lalu untuk turun dia bisa ngejar sampai 2620 untuk penurunan terekstrimnya dia hari ini teman-teman gitu. Yaitu kalau kita lihat dari OI data teman-teman. Harga open, kalau kalian ngomongin harga open untuk hari ini itu ada di level harga 2650 teman-teman open ya. Berarti 2650 yang ini ya. Yang ini 2650 gitu. Ini 2650 ya, berarti di bawah, di atas 2650 ini adalah targetnya dia ya. Sedangkan di bawah 2650 ini targetnya dia teman-teman gitu. Oke. Ya, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Intinya belum kita pantau untuk hari ini ada di 2660 teman-teman gitu. 2660 break berarti kita udah tahu mau kemana arah market, dan memang prefer untuk buy. Kalau memang mau sell ya pastiin mungkin dekat-dekat 80 atau 85 kalian baru sell ya. Tapi memang ya seperti saya bilang, kalau kita sell dekat ATH itu rawan sweep liquidity, dan nantinya takutnya setelah di sweep baru turun, itu kan agak nyelekit juga ya bahasanya gitu ya, agak gitu, agak greget gitu ya gitu teman-teman ya. Jadi memang intinya kalian harus hati-hati aja untuk trade market di hari ini ya teman-teman.
Oke, jadi itu sih ya. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh kalian tanya di kolom komentar ya. Ini sih belum ada rejection sama sekali, masih bullish movement ya. Candle bullishnya juga masih cukup kuat gitu. Jadi mungkin nanti saya akan lihat dulu nanti di sesi New York itu bagaimana gitu. Soalnya memang beberapa hari ini juga tidak banyak pergerakan sih dari gold itu sendiri gitu. Ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Dan jangan lupa bagi kalian yang mau daftar workshop, boleh kalian hubungin admin saya langsung ya di Junatrading ID di Junatrading ID di Telegram, atau bisa kontak langsung ke admin Forex IMF di dalam website, ataupun kalian bisa kontak langsung di WhatsApp Forex IMF ya teman-teman ya gitu. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.